Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan, meliputi pengertian dari pecahan, macam-macam pecahan, pecahan senilai, cara menentukan pecahan senilai, dan membandingkan dua pecahan. Saya Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut. Selamat menyimak, semoga menambah wawasan kalian dalam memahami bilangan pecahan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ada syarat tambahan untuk bilangan pecahan, B bukan faktor dari A. Seperti pada tayangan video ibu sebelumnya mengenai bilangan rasional, kalau kalian menontonnya mungkin kalian bisa memahami tentang mengapa untuk bilangan pecahan B itu haruslah bukan faktor dari A. Kita kaitkan antara bilangan pecahan, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Bilangan pecahan tidak memiliki anggota persekutuan dengan bilangan bulat. Maksudnya, antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, masing-masing anggotanya terpisah. Tidak ada bilangan bulat yang merupakan bilangan pecahan. Atau sebaliknya, tidak ada bilangan pecahan yang merupakan bilangan bulat. Namun, gabungan dari bilangan bulat dan pecahan akan membentuk bilangan rasional. Di sini bilangan rasional disimbolkan dengan Q, bilangan bulat dengan B, dan bilangan pecahan dengan P. Ya, kembali mengingatkan kalian tentang macam-macam bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, dan dalam bentuk persen, per mil, dan lain-lain. Kalau persen per 100, per mil per 1000, mungkin ada lagi nanti per 100.000, per sejuta, dan seterusnya. Di sini ibu tampilkan ilustrasi untuk memaknai yang dimaksud dengan pecahan. Ibu memiliki sebuah kue tart. Kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Banyak kue mula-mula, karena tadi asalnya satu kue, dan kemudian dipotong menjadi 4 bagian, maka kue yang tadinya semula 1 ini berubah menjadi 4 per 4. Kenapa ibu katakan 4 per 4? Karena sebetulnya 4 bagian dari 4 yang ada. Selanjutnya, 1 bagian yang diarsirping diberi kepada adik. Berarti yang ini untuk bagiannya adik. Maka adik mendapat 1, yang ini saja yang diperoleh adik. Tapi dari apa? Dari 4 secara keseluruhan. Jadi 1 dari 4 ini disimbolkan dalam simbol 1 per 4. Dan ini adalah bilangan pecahan yang dimaksud. Kemudian 2 bagian yang berwarna kuning diberikan ibu untuk paman. Artinya paman mendapat bagian yang ini, ada 2 bagian. Karena paman memperoleh 2 bagian dari 4 yang tadinya ada, maka pecahan yang tepat untuk menyatakan bagian yang diperoleh paman adalah 2 per 4, 2 bagian dari 4. Akhirnya sisa kue ibu tinggal yang tidak diarsir. Nah, sisa kue ibu tinggal segini. Hanya 1 bagian dari mana? Dari 4 yang tadinya ada. Jadi sisa kue ibu adalah 1 per 4. Selanjutnya untuk ilustrasi kedua, ayah mempunyai 10 meter tali. Nih, mula-mula talinya panjangnya 10 meter. Ayah memotong tali menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi tali yang semula 10 meter utuh, kemudian sama ayah dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. 2 dari 3 bagian tersebut dipakai untuk mengikat bambu. Jadi diambil 2 bagiannya. 2 bagian ini digunakan ayah untuk mengikat bambu. Maka bagian yang dipakai untuk mengikat bambu adalah 2 bagian dari 3 seluruhnya, atau sama dengan 2 per 3-nya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ukuran, maka panjang tali yang digunakan
adalah 2/3 kali 10 meter sama dengan 20/3 meter sama dengan 6 2/3 meter. 6 2/3 meter itu artinya 6 meter ditambah 2/3 meter. Nah, kita lanjutkan ya. Karena barusan Ibu sudah mengilustrasikan tentang pecahan, ada yang dinyatakan dalam bentuk 20/3, ada yang dinyatakan dalam bentuk 6 2/3. Nah, yang 20/3 ini disebut sebagai pecahan biasa, sedangkan 6 2/3 disebut sebagai pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena dia terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Di dalam satu bilangan terdapat dua bagian. Yang satu bagian dinyatakan dalam bilangan bulat dan yang kedua dinyatakan dalam bilangan pecahan. Padahal sebetulnya ini pecahan-pecahan juga ya, hanya dinyatakannya dalam bentuk bilangan bulat dicampur dengan bilangan pecahan. Selanjutnya, kalian harus memahami tentang pecahan senilai. Ilustrasinya, Ibu memiliki persegi panjang yang dipotong menjadi dua bagian. Kemudian, persegi panjang ini dipotong lagi menjadi 4 bagian. Apabila bagian yang diarsir ini diletakkan di persegi panjang pertama, maka yang diarsir ini dinyatakan sebagai 1/2, jadi pecahan 1/2. Tetapi persegi panjang yang kedua, jika yang arsiran tadi disimpan di sini, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk 2 bagian dari 4 yang ada, atau 2/4. Arsiran di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan, kalian lihat ini sama besar. Walaupun dinyatakannya dalam cara yang berbeda, karena bilangan-bilangan ini menunjukkan bagian yang sama, maka kita nyatakan bahwa 1/2 dengan 2/4 ini merupakan pecahan yang senilai. Selanjutnya, di sebelah kiri Ibu memiliki persegi yang dipotong menjadi 4 bagian menurut diagonalnya. Dan ada bagian yang diarsir yang berbentuk segitiga. Di bagian kanan, Ibu memiliki persegi yang tadi kemudian dipotong lagi. Sehingga banyak potongannya menjadi 8 bagian. Tapi yang bagian diarsir sama besar dengan yang gambar pada sebelah kiri. Kalian bisa hitung di sini ada 2 bagian dari 4 keseluruhan, maka bisa dinyatakan dalam bentuk 2/4. Sedangkan pada persegi yang kedua, daerah yang diarsirnya adalah 4 bagian dari 8 yang ada, atau kita bisa nyatakan dalam bentuk 4/8. Maka karena masing-masing bilangan menginterpretasikan bagian arsiran yang sama besar, maka 2/4 senilai dengan 4/8. Cara menentukan pecahan senilai, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Buat masing-masing 2 buah. Soal yang pertama 3/4, soal yang kedua 5/3. Penyelesaian. Untuk menemukan pecahan yang senilai dengan 3/4, di sini Ibu mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. 3 kali 2 diperoleh 6, 4 kali 2 diperoleh 8. Sehingga 6/8 merupakan pecahan baru yang senilai dengan 3/4. Karena pada soal diminta masing-masing 2 buah, maka yang keduanya Ibu buat dikalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Sehingga 9/12 pun akan senilai dengan 3/4. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8 dan 9/12 yang Ibu buat di sini. Kalian bisa coba mengerjakan dengan pengali yang berbeda sehingga diperoleh pecahan yang berbeda pula. Untuk nomor 2 silakan coba sendiri. Isi titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Untuk menyelesaikannya, coba kalian perhatikan. 3/8 sama dengan titik-titik per 24. Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menemukan pecahan senilai dari suatu pecahan adalah dengan cara mengalihkan baik pembilang maupun penyebutnya dengan bilangan yang sama.
Karena dalam soal ini sudah ditemukan penyebutnya, yaitu diubah menjadi 24, maka cara menemukan pembilangnya adalah dengan cara bagaimana 8 menjadi 24 ini. Prosesnya adalah dengan cara dikali 3. Maka pembilangnya pun dari 3 ini harus dikalikan 3 juga. Sehingga hasilnya adalah 9/24. Pada bagian yang kedua, di sini pembilangnya sudah ditentukan, yaitu 15. Yang ditanya berapa penyebutnya agar nilai pecahan ini senilai dengan 3/8. Caranya, bagaimana 3 ini supaya menjadi 15? Tentu dengan cara dikalikan 5. Berarti bagian penyebutnya pun adalah 8 dikali 5. Berapa 8 dikali 5? 40. Jadi pecahan 15/40 juga senilai dengan 3/8. Silakan kalian isi titik-titik yang lainnya. Soal nomor 2. Dengan cara yang sama seperti pada soal nomor 1, 6 supaya jadi 24 bagaimana caranya? Atau bisa juga kalian berpikirnya 24 dibagi 6 berapa? Ya tentu saja jawabannya adalah 4 ya. Berarti ini kalikan 4 hasilnya 24. Maka pembilangnya pun harus dikalikan 4. Berapa? 16. Oke ya. Kemudian langsung saja Ibu coba yang ini. Bagaimana supaya hasilnya menjadi pembilangnya itu 10? Sementara di sini bilangannya kan 4. Nah, agar mudah kalian lihat di sini 4/6 itu belum sederhana ya. Kita nyatakan dulu dalam pecahan yang sederhana, di mana dia dibagi oleh 2, yang penyebutnya pun dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi yang kita pakai adalah pecahan yang 2/3 ini. 2 supaya jadi 10 dikalikan 5. Sementara 3 pun kalau jadi 3 kali 5 juga hasilnya adalah 15. Maka 4/6 ini sama dengan 10/15. Maaf ya banyak backsound kucing, soalnya di rumah Ibu banyak kucing. Pada latihan soal kali ini, kalian diminta mengubah ke pecahan senilai. Ibu sediakan 2 soal agar mengingatkan kembali apa yang harus kalian lakukan. Ibu akan berikan contoh salah satu di antara 2 soal yang pengerjaannya ada 4 langkah ya, ada 4 soal. Salah satunya akan Ibu isi 5/4. Bagaimana cara mengisi titik-titik yang ada di sini? Nah, tentu kalian cara berpikirnya 4 supaya jadi 36, dia dikalikan berapa? Ternyata dikalikan 9. Maka ini pun harus dikalikan 9. Berapa 5 kali 9? 45. Jadi jawabannya 5/4 ini senilai dengan 45/36. Usahakan pada saat kalian nanti mengerjakan di buku catatan, jawaban kalian berbeda warna tulisannya dengan soalnya. Jadi Ibu bisa melihat mana soal, mana jawaban kalian. Kalau kalian menggunakan pulpen untuk soalnya, kalian coba untuk isinya kalian gunakan pensil biar terlihat. Selanjutnya, bubuhkan tanda yang tepat. Di sini tanda yang dimaksud adalah tanda pertidaksamaan atau tanda lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, menurut kalian tentunya ini tidak asal-asalan kita
menyimpannya ya, harus ditentukan, harus diyakinkan dulu jawabannya yang mana. Oke, untuk 5/7 dengan 8/9. Caranya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena 7 dan 9 dikatakan sebagai bilangan yang relatif prim, atau maksudnya dia tidak memiliki pembagi yang sama selain 1, maka tinggal kita kalikan aja. 7 kali 9, 63. Berarti masing-masing kita ubah menjadi per 63. 7 supaya jadi 63 dikalikan 9, 5 pun dikalikan 9 jadi 45. 9 supaya 63 dikalikan 7, maka 8 pun dikalikan 7, 56. Coba perhatikan, tinggal kita bandingkan antara dua pecahan yang sudah diubah barusan. Penyebutnya sama-sama 63, pembilangnya yang ini lebih dari yang ini, atau yang ini kurang dari yang ini. 45 kurang dari 56, maka tanda yang tepat adalah tanda kurang dari. Sehingga 5/7 5/7 dibandingkan dengan 8/9, tanda yang tepatnya adalah tanda kurang dari. Ya, untuk yang ini silahkan kalian coba sendiri. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.